Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarafina. Saya mahasiswi psikologi semester 6 di Universitas Teknologi Nusantara. Di sini saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas UAS saya di pelajaran psikopatologi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep teoritis dari depresi dan bunuh diri. Yang pertama ada depresi. Apa sih depresi itu? Depresi atau dalam istilah medisnya disebut dengan Major Depressive Disorder atau biasa disingkat MDD adalah gangguan yang ditandai dengan kesedihan yang mendalam dan juga intens, kehilangan minat yang dulu kita sukai, dan juga ada perubahan perilaku dan perubahan pada pola hidup. Di dalam teori biologis dijelaskan bahwa depresi itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, yaitu serotonin dan dopamin. Sedangkan menurut teori kognitif dari Beck, disebutkan bahwa depresi terjadi karena adanya pola pikir yang negatif mengenai diri sendiri, mengenai dunia, dan mengenai masa depan. Atau ini biasa disebut dengan triad kognitif. Dan dalam teori belajar atau teori behavioral disebutkan bahwa kurangnya penguatan yang positif terhadap diri sendiri. Sedangkan dalam teori psikoanalitik dari Sigmund Freud disebutkan bahwa depresi terjadi karena adanya kemarahan yang diarahkan kepada diri kita sendiri karena kesalahan yang terjadi di masa lalu. Atau mungkin ini bisa disebut dengan tidak adanya penerimaan terhadap hal yang sudah terjadi. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, ada bunuh diri. Bunuh diri atau biasa disebut dengan suicidal behavior adalah tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup. Dalam istilah psikologi, ada yang disebut dengan suicidal ideation atau pikiran untuk bunuh diri, dan juga suicidal attempt atau usaha yang gagal untuk melakukan tindakan bunuh diri. Menurut Joyner's Interpersonal Theory of Suicidal, disebutkan bahwa ada dua kondisi yang membuat seseorang beresiko tinggi melakukan tindakan bunuh diri. Yang pertama, ada yang namanya perceived burdensomeness atau merasa diri kita adalah beban untuk orang lain. Dan yang kedua adalah thwarted belongingness atau merasa tidak mempunyai ikatan atau tidak terhubung dengan sosial. Namun ada juga faktor yang lain yang mempengaruhi, seperti adanya riwayat depresi yang berat, adanya trauma di masa lalu, pernah mengalami kekerasan atau trauma yang lain, pernah juga mengalami atau menyaksikan keluarga atau bisa disebut riwayat keluarga yang pernah melakukan tindakan bunuh diri. Dan juga yang paling penting adalah kesulitan mendapat akses bantuan secara psikologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep teoritis dari gangguan disosiatif dan somatoform. Yang pertama ada gangguan disosiatif. Apa sih gangguan disosiatif itu? Gangguan disosiatif adalah gangguan kesadaran, gangguan ingatan, identitas atau persepsi terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Dalam DSM-5 ada yang termasuk ke dalam gangguan disosiatif. Yang pertama ada disosiatif amnesia atau kehilangan ingatan terhadap diri sendiri. Biasanya ini dilatar belakangi oleh trauma dan juga stres yang berat. Selanjutnya ada dissociative identity disorder atau yang biasa disingkat dengan DID. Apa sih DID itu? Ya, DID atau yang lebih kita kenal dengan istilah gangguan kepribadian ganda adalah di mana ketika seseorang mengalami atau mempunyai gangguan terhadap kepribadiannya atau dalam tubuh satu orang mempunyai dua identitas atau lebih.
dan bisa berganti dengan karakteristik yang berbeda-beda. Apa yang melatar belakangi dari DID ini? Biasanya, orang yang mengalami DID memiliki riwayat trauma yang sangat besar atau berat. Selanjutnya, ada yang namanya depersonalization disorder dan juga derealization disorder. Apa sih depersonalization disorder? Depersonalization disorder adalah merasa ketika kita lepas dari tubuh kita sendiri. Sedangkan derealization adalah ketika kita tuh merasa bahwa lingkungan kita itu tidak nyata. Teori trauma atau yang biasa disebut dengan post-traumatic model disebutkan bahwa disosiatif atau disosiasi terjadi sebagai mekanisme bertahan dari pengalaman atau dari kejadian traumatis di masa lalu. Dan dalam teori kognitif disebutkan adanya gangguan mengenai memori dan juga ingatan. Sedangkan dalam teori psikoanalitik disebutkan bahwa disosiasi adalah pertahanan ego untuk menghindari konflik internal. Selanjutnya ada somatoform. Apa sih somatoform itu? Somatoform adalah gejala atau gangguan yang terjadi ketika tubuh merasakan nyeri, sakit, mual, tetapi tidak bisa dijelaskan secara medis. Nah, walaupun yang terjadi adalah gejala sakit pada fisik, tetapi sebenarnya penyebab utamanya adalah psikologis. Ada beberapa teori. Yang pertama ada teori psikoanalitik menurut Freud yang menganggap bahwa adanya konflik psikologis yang tidak disadari sehingga dikonversi menjadi sakit fisik. Dalam teori kognitif ini disebut dengan mengaitkan perhatian berlebihan terhadap sensasi tubuh, interpretasi negatif, dan keyakinan maladaptif terhadap kesehatan. Sedangkan dalam teori neurobiologis disebutkan bahwa adanya hubungan antara persepsi nyeri dan fungsi otak tertentu yang bisa menjelaskan mengapa gejala muncul tanpa sadar dan tanpa dasar medis yang jelas. Yang ketiga, ada gangguan makan, obesitas, dan juga gangguan tidur. Yang pertama, ada gangguan makan atau yang biasa disebut dengan eating disorder. Gangguan makan ada beragam, dan ada beberapa jenis gangguan makan, mulai dari gangguan makan yang ekstrim, seperti membatasi makan atau membuat badannya sangat kurus karena takut sekali dengan gemuk, atau sebaliknya, makan terlalu berlebihan sehingga menimbulkan berat badan atau obesitas. Pada gangguan makan, salah satunya adalah anoreksia nervosa. Apa sih anoreksia nervosa itu? Anoreksia nervosa adalah gangguan yang ditandai dengan rasa takut gemuk, sehingga membatasi yang namanya asupan makanan. Padahal tubuhnya sudah sangat kurus, tetapi masih ada rasa takut gemuk. Selanjutnya ada bulimia nervosa. Apa sih bulimia nervosa itu? Bulimia nervosa adalah siklus makan yang berlebihan atau binge eating, yang mana terjadi siklus makan yang berlebihan, akan tetapi ia akan menggunakan segala cara agar makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu bisa keluar lagi. Hal yang paling sering ditemukan atau ciri khas dari orang yang mengalami bulimia nervosa adalah ia ketika sudah makan selalu memuntahkan makanannya kembali, dikarenakan ada rasa bersalah dan penyesalan setelah makan. Binge eating atau siklus makan yang berlebihan dalam waktu yang singkat tanpa disertai dengan kompensasi atau dikeluarkan lagi seperti yang sebelumnya, seperti bulimia nervosa. Tetapi kalau di dalam binge eating itu terjadi secara terus-menerus sehingga akan menimbulkan yang namanya obesitas. Ini bisa menimbulkan gangguan psikologis dan rasa bersalah yang sangat ekstrim.
Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang gangguan makan ini. Yang pertama ada teori sosiokultural. Sering saya temui bahwa di dalam saya relate dengan teori sosiokultural ini karena sosial itu seperti menuntut atau menganggap bahwa orang yang kurus adalah orang yang sempurna, sehingga ada tuntutan di dalamnya secara tidak langsung ada tuntutan ke dalam otak kita bahwa kita harus kurus, bahwa ketika kita kurus kita dianggap sempurna. Sedangkan di dalam teori kognitif behavioral, gangguan ini dipengaruhi oleh pola pikir yang negatif tentang tubuh kita sendiri, tentang harga diri, dan juga tentang kontrol diri kita sendiri. Nah, sedangkan di dalam teori biologis disebutkan bahwa ada peran genetik dan neurokimia, misalnya serotonin yang dalam regulasi makan dan emosi. Lalu yang selanjutnya ada obesitas. Sebetulnya obesitas ini tidak termasuk ke dalam gangguan psikologis di dalam DSM-5. Akan tetapi, kenapa ini bisa terkait dengan gangguan psikologis? Ini karena menyangkut dengan aspek emosi, pola makan, dan juga pola hidup. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya obesitas, salah satunya adalah pola makan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi. Lalu kurangnya aktivitas fisik seperti kurang olahraga atau kurang bergerak gitu. Ada juga yang faktor genetik memang bawaan. Ada juga yang masalah emosional, misalnya ada orang yang mengalami ketika sedih, ketika bahagia, bawaannya ingin makan banyak gitu. Ada juga yang masalah emosional, atau juga ada juga yang masalah lingkungan. Faktor lingkungan ini juga sangat berpengaruh. Ketika kita hidup di lingkungan orang yang hobinya makan, kemungkinan kita juga akan mengikuti arus dari lingkungan tersebut. Ada dampak psikologis yang terjadi kepada orang yang mengalami obesitas. Salah satunya adalah rasa rendah diri, atau dalam istilah sekarang disebut insecure, tidak merasa percaya diri, tidak merasa aman di dalam suatu lingkungan. Ada juga mengalami diskriminasi sosial, atau orang-orang tuh sekarang senang sekali ya yang namanya body shaming terhadap orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gangguan tidur atau sleep disorder. Apa sih gangguan tidur atau sleep disorder itu? Sleep disorder atau gangguan tidur adalah kondisi yang mempengaruhi kualitas, durasi, pola tidur seseorang sehingga berdampak pada fungsi kehidupannya di siang hari gitu. Ada beberapa jenis gangguan tidur. Yang pertama adalah insomnia. Insomnia seperti yang sudah kita ketahui adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan tidur, atau bisa tidur tetapi waktunya tuh sedikit, dan itu tuh kita tidurnya itu menuju ke pagi, sehingga itu menimbulkan yang namanya depresi, cemas, lelah, sehingga itu akan mengganggu sekali terhadap aktivitas kita di siang hari gitu. Selanjutnya ada sleep apnea. Sleep apnea itu adalah gangguan pernafasan atau nafas tersumbat ketika kita tidur. Ini biasanya disertai dengan ngorok dan juga rasa ngantuk yang ekstrim di siang hari. Selanjutnya ada narkolepsi. Apa sih narkolepsi itu? Narkolepsi itu adalah serangan ngantuk tiba-tiba di siang hari, yang ini kadang disertai dengan katapleksi atau kehilangan kekuatan otot-otot tiba-tiba karena emosi yang kuat. Nah, selanjutnya ada yang namanya parasomnia. Parasomnia ini sepertinya sering atau cukup banyak orang yang mengalami karena parasomnia ini adalah aktivitas yang tidak biasa yang terjadi ketika tidur. Contohnya seperti berjalan ketika tidur. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai gangguan tidur ini. Yang pertama ada teori biologis. Teori biologis ini menjelaskan bahwa gangguan tidur terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon tidur, atau seperti melatonin atau disfungsi otak yang mengatur siklus tidur hingga bangun.
Atau ada juga teori psikologis yang menjelaskan bahwa gangguan tidur itu bisa terjadi karena kita stres, depresi, atau merasa cemas ketika hendak tidur, sehingga itu menjadi pemicu atau menjadi salah satu faktor penyebab insomnia. Ada juga teori perilaku. Ini biasanya sering dilakukan oleh orang-orang di era sekarang. Sebelum tidur itu main handphone. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap gangguan tidur, karena cahaya dari handphone itu masuk ke mata, sehingga mata itu menganggap kalau ini tuh masih siang, sedangkan sebenarnya tubuh kita itu tahu ketika malam hari tubuh kita itu akan menyalakan alarm untuk beristirahat. Akan tetapi ketika kita main handphone, mata kita itu akan menangkap cahaya dari handphone dan menganggap bahwa ini masih siang, sehingga kita tidak seharusnya untuk tidur, sehingga bisa untuk melakukan scroll Instagram, scroll TikTok sampai pagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep teoritis dari identitas gender dan juga gangguan seksual. Yang pertama ada identitas gender. Apa sih identitas gender itu? Identitas gender adalah bagaimana seseorang atau individu mengenali dan merasakan dirinya sendiri. Apakah ia sebagai perempuan, atau sebagai laki-laki, atau keduanya, atau bahkan di luar dari itu. Identitas gender itu bukan jenis kelaminnya, bukan jenis kelamin seperti kelamin laki-laki atau perempuan. Tetapi ini adalah lebih ke bagaimana cara individu mendefinisikan atau mengidentifikasi dirinya sendiri. Yang pertama ada cisgender. Cisgender itu adalah identitas gender yang sesuai dengan jenis kelamin biologisnya gitu dari saat lahir. Ketika saya terlahir sebagai seorang perempuan, dengan jenis kelamin perempuan, maka saya mengidentifikasikan diri saya adalah seorang perempuan. Itulah yang dinamakan dengan cisgender. Lalu ada transgender. Seperti yang kita ketahui bahwa transgender adalah mengubah jenis kelamin biologis karena adanya perbedaan identitas gender pada awalnya gitu. Ketika saya terlahir sebagai seorang perempuan, tetapi saya mengidentifikasikan identitas gender saya adalah laki-laki, sehingga saya merubah kelamin biologis saya menjadi laki-laki. Itulah yang dinamakan dengan transgender. Selanjutnya ada yang namanya non-binary, atau identitas ini tidak hanya terpaku pada laki-laki dan perempuan saja. Artinya dia mengidentifikasikan dirinya itu lebih luas lagi. Ada teori psikologi perkembangan yang dicetuskan oleh Erik Erikson yang melihat bahwa pencarian identitas termasuk identitas gender itu adalah hal yang paling penting pada saat remaja. Karena seseorang akan mengalami yang namanya krisis identitas sebelum akhirnya menemukan siapa sih dirinya sebenarnya itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gangguan seksual atau sexual dysfunction and gender dysphoria. Apa sih definisi dari gangguan seksual? Yang pertama ada yang namanya sexual dysfunction atau gangguan fungsi seksual. Apa sih gangguan fungsi seksual ini? Sexual dysfunction adalah gangguan yang melibatkan masalah di dalam siklus respons seksual, mulai dari fase gairah sampai fase orgasme. Contohnya seperti kesulitan mempertahankan ereksi, kurangnya gairah seksual pada perempuan, ejakulasi yang terlalu cepat, dan juga nyeri saat berhubungan seksual. Penyebabnya ada banyak dan bisa berkombinasi, seperti ada faktor biologis. Ini adalah gangguan, biasanya ini adalah kaitannya dengan gangguan hormon atau gangguan saraf. Yang keduanya ada gangguan psikologis, itu ada faktor stres, trauma, dan kecemasan. Terus ada juga yang faktor sosial, adanya konflik, adanya stigma, adanya pengalaman yang buruk. Selanjutnya ada gender dysphoria. Apa sih gender dysphoria ini? Gender dysphoria adalah ketidaknyamanan yang intens karena adanya ketidaksesuaian antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin biologisnya.
Kok bisa? Ya, orang dengan gender dysphoria merasa tubuhnya tidak cocok dengan siapa dirinya yang sebenarnya. Perasaan ini bisa sangat menyiksa, terutama jika tidak mendapatkan dukungan sosial. Gender dysphoria bisa menjadi gangguan klinis yang serius karena ini bisa menyebabkan penderitaan psikologis yang sangat signifikan. Jadi kesimpulannya adalah identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sendiri, bukan berdasarkan jenis kelamin biologis yang ia punya sejak lahir gitu. Itu hanya identifikasi diri. Bisa saja saya perempuan tetapi saya merasa saya adalah laki-laki. Saya mengidentifikasikan saya adalah laki-laki, padahal saya adalah perempuan sejak lahir. Sedangkan gangguan seksual adalah gangguan yang mempengaruhi dari fungsi seksual, dan ini menjadi hal yang serius karena terkait dengan aktivitas gender dan aktivitas seksual. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semua hal yang saya ucapkan di video ini adalah berdasarkan sumber dari yang saya dapatkan di internet maupun dari buku. Kurang lebihnya dan mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.